Lihat, tangan di atas, goyangkan badan. Lihat, kejut, kejut, jos. Lihat, kejut, 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 kejut. 네 먹고 살았지. 어깨 쫙. Halo sahabat Wakanda dimanapun kalian berada, apakah baik-baik saja? Pada konten kali ini, saya akan mereview film Tom of the River 2021, film yang berfokus pada sekelompok geng di kota Gangnam, Korea Selatan. Film yang mengisahkan tentang sebuah ambisi dan pengkhianatan dari berbagai organisasi, berencana membangun resort tersebar di Gangneung. Di awal film memperlihatkan beberapa orang nelayan yang sedang memperbaiki jaring. Seseorang dari mereka melihat perahu di tengah lautan. Seharusnya semua para nelayan sudah waktunya untuk memasarkan hasilnya. Tapi satu perahu itu seakan tidak bergerak. Mereka yang penasaran menepikan perahunya di bibir pantai. Melihat kondisi di dalam perahu bagaimana. 없어. 중국 배요. Salah seorang terkejut di dalam perahu, bau busuk yang menyengat, dan darah berceceran. Mereka memeriksa di bagian bawah kapal, dan ternyata ada mayat yang penuh dengan darah dan satu orang pria kurus dan gondrong yang masih hidup ternyata ia memakannya. Film pun dimulai. Di pagi hari salah satu pemimpin geng yaitu Gil Seok, menghampiri dua orang nelayan meminta alat berat ekskavator. Sesampainya di tepi pantai, alat berat pun sudah sampai. Seorang karyawan diikat yaitu Deok Gu, sedang dijahili oleh bosnya karena mau menikah. Tidak beberapa lama, Bos Kim mendapatkan kabar dari distrik yang Gyeongpo kelola, mendapatkan pemeriksaan dari kepolisian, dikarenakan beberapa saudaranya melakukan pesta minum dan obat terlarang. Gil Seok yang tidak tahu apa-apa tentang Gyeongpo, yang ia lakukan dengan perusahaan yang ternyata ilegal. Kim dan Gil Seok memeriksa kondisi yang begitu buruk, merasa kecewa distrik yang Kim kelola dipakai pesta yang tidak berguna. Tidak beberapa lama Gyeongpo datang dan mengurusnya. Para pemimpin geng berkumpul. Gil Seok, Gyeongpo dan Choi sedang melakukan perbincangan mengenai distrik yang dikelola. Namun ketua geng turun tangan. Bagaimana tidak, dari beberapa pemimpin geng hanya Gyeongpo lah yang kelakuan bisnis terlarang. Gil Seok pun ikut terlibat dalam kemarahannya, karena terlalu ikut campur dalam masalah geng lain. Gil Seok merupakan geng kriminal utama di kota Gangnam, pemegang saham paling besar dalam pembangunan resort terbesar di Asia. Alur berpindah di mana seorang geng ganbuk bernama Lee yang sedang menagih hutang kepada pemuda sebesar 7 juta won. 빚이 얼마야? Yang dimana sebagian besar kalangan muda 7 juta won itu hanya untuk minum-minum dalam semalam, tapi sebagian orang 7 juta won itu sangat berarti bahkan sampai mati. Karena terlibat dalam geng, Kuga terpaksa melakukannya karena biaya hidup di zaman sekarang susah. Lee mengajak Kuga datang menemui bosnya, berencana berniat membeli saham Resol Gangnam, tapi melakukan penolakan. Permintaan terlalu berat. Lee yang tidak terlalu suka berunding, berusaha mengancam lalu membunuh bosnya. Semua yang ada di sana dibantai, menyisakan Kuga seorang. Tibalah posisi memeriksa dan menangkap, ditugaskan oleh Lee untuk menyerahkan diri. Gil Seok mendatangi ketua gengnya yaitu Charimano, yang sedang memeriksa sayurannya yang ia tanaman sendiri.
berniat mengajak ke resor Asra yang kelakuan pengerjaan pembangunan yang begitu besar, yang ditakutkan di masa mendatangi Asra memicu masalah besar nantinya. Ia menargetkan Gil Seok mengambil alih sebagai pengelolaannya, yang seharus Chung Seok sesuai area kekuasaan. Gil Seok merasa keberatan karena tidak mau ada konflik lagi dengan saudaranya Gyeongpo. Ia juga sudah mengurus gengnya yaitu Taeji. Ia menyarankan jangan sesekali ada perkelahian dan membunuh memang ataupun kalah tetap akan menimbulkan masalah besar. 강명 놀러 왔다가 Sedangkan Lee kedatangan pimpinan bos yang ia bunuh mencurigai kematian yang dilakukan Kugael, dikarenakan melakukan utang dan semua saham berikan kepada Lee. 꼭 그렇게 하세요. Gil Seok dan Kim yang sedang melakukan strategi otak-atik kedatangan Lee Min Seok, disinalah dua geng saling bertemu. Geng pembunuh psikopat dan geng pembisnis sehat yang dicemari oleh saudara melakukan transaksi obat terlarang. 일전에 저희 애들 약 때문에 식구들 간에 우리 경포는 잘 알고? Gil mengetahui latar belakang Lee, begitu juga pekerjaan kotornya sebagai pembunuh. 저 빼들거나 아니면 남들이 Dan 안 pemegang saham keduanya saling membicarakan masalah yang akhir-akhir ini kedua geng alami. Lee meninggalkan Gil, perang dingin pun mulai. 고맙다. Keesokan harinya geng Taeji berkumpul merayakan pernikahan karyawannya Deokgu. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba Gyeongpo marah-marah menendang meja. Mendengar kabar geng Taeji mendapat saham terbesar Asra. Sebuah kesalahan pahaman. Gil tidak menginginkan saham tersebut. Apa yang ia katakan benar. Memicu pertikaian saudara akan terjadi. Gyeongpo meninggalkan pernikahan dengan kekesalannya. Kecewa kenapa ketua memprioritaskan Gil Seok. Sedangkan ketua sedang memeriksa cabai yang ia jemur kedatangan Lee. Ia tahu begitu banyak penderitaan pekerjaan yang kotor, tangan yang dipenuhi darah, seakan menjadi tabu dalam hidupnya. Lee dengan watak psikopatnya memegang pisau memusuknya beberapa kali ketua lalu pergi begitu saja. 이게 필요할 것 같은데. Gil Seok melihat keadaan ketua di ruang operasi namun nyawanya tidak tertolong, terlalu banyak menguatkan darah. Gil mendatangi kantor kepolisian melihat wanita yang menemani Lee membunuh ketua, mengorbankan dirinya untuk melunasi utangnya, meluapkan kemarahannya bagi dia ketua udah seperti orang taunya yang di usia hampir menginjak 70 tahun meninggal dibunuh. 살려면 뭘 못해. Tiga bersaudara berkumpul menanam pohon di sekitar makam mengenang kematian ketua, saling menukar cawan. Gil mendengar kabar kalau sakit itu banyak utang. Perusahaan Lee Min Seok juga pernah menagih utang kepada wanita itu. Pertikaian saudara tidak bisa dihindari. Sesudah pemakaman, Gil pergi ke kantor menemui ketua Sin sang perancang Chongsong dengan ketua Nam berencana menangani kasus kematian ketua menangkap Lee Min Seok. Tidak itu saja, Kim memiliki maksud lain menculik anak buah Lee sebagai kurir, dan menggantikan kepemimpinannya. Gil tidak mau nunggu lama, ia lalu pergi. 맞아 드시고 가요? Sedangkan Park yang sudah mendapatkan 3 orang targetnya, lalu menginterogasi kapan Lee akan melakukan transaksi obat terlarang. 딱 시간이랑 장소만 돼. Kemudian Kim yang bekerja sama dengan ketua tim dari kepolisian untuk melakukan penangkapan, mendapat informasi mengenai transaksi yang akan dilakukan oleh bawahan Lee. Di scene lain beberapa orang yang sedang mengisi bensin seorang kurir berniat melakukan transaksi. Merasa diikuti oleh polisi mereka berhenti di depan pasar, untuk mengalihkan perhatian. Ketua Hyun menyadari triknya, ia mengoperasikan anak buahnya menyergap dengan taktik caturnya meskipun sempat terjadi aksi pengejaran. Mereka berhasil menangkapnya.
Tapi apa yang terjadi? Barang yang digeledahnya berisikan kopi dan teh dari Tiongkok. Tim kepolisian melakukan misinya. Kurir yang sempat ditangkap kembali ke pom bensin mengambil barang tersebut. Ia bekerja sama dengan wanita yang ada pom, lalu melaporkan ke ketua Lee. Ia berhasil mengkelabui polisi. 이럴 줄 알았다니. 이민석이 못 잡았답니다. 자, 준비해라! Ia dan anak buahnya turun tangan melanjutkannya. Sempat mau berangkat, ia tidak mengira pihak ialah yang duluan disegap. Dan saudara diam-diam menghanyutkan itu berkhianat terhadap Gyongpo. Pihak Lee juga menyerbu ke geng Taeji yang dipimpin oleh Park dan juga distrik yang dikelolanya. Tidak waktu lama muncul bertambut gondrong menyayati kaki Deokgu. 너 지금 존나 귀여워. Gyongpo memberitahukan kelompok diserang. Tidak waktu lama Kim dan Gil juga akan menjadi incerannya. Tidak sempat berbicara saudara Choi menusuknya sampai meninggal. Hyung yang sedang duduk dengan Gil melihat mobil di depannya sedang menyoroti. Ia ditabrak. Keluarlah Jungmo bawahannya Lee. Menusuk mereka berdua lalu meninggalnya begitu saja. Dalam kurun waktu 1 malam, geng Taeji dan Gyongpo lenyap begitu saja. 3 bulan setelah pembantaian Taeji dan Gyongpo, Lee bertemu dengan Shin. Memberikan selamat atas kesuksesannya, Lee berniat menemui ketua Kim untuk menjalankan bisnisnya. 김 사장님 소식 들으면 꼭 Kemudian Gil yang berhasil selamat dari kejadian itu, tinggal menyisakan dia seorang bertukar cawan sendiri mengingat adiknya meninggal dan saudara Choi berkhianat. Shin mendatangi wanita yang membunuh ketua O. Dari kepolisian sudah siap menangkap Lee. Banyak tuduhan-tuduhan yang mengarah padanya. Shin menanyakan kalau dia hanya dimanfaatkan oleh Lee menjebloskan ke penjara untuk melunasi utangnya ke perusahaan Lee. Wanita itu tidak mau mengakuinya. Ia meyakini bahwa dirinya lah yang bersalah. Ia lalu pergi meninggalkan Shin, menoleh ke sambil berkata, 해보세요. Lee yang kini sudah menduduki hampir semua aset Astra, menikmati pemandangan kota sebelah timur Gangnam Korea Selatan, bersama Jungmo. Tidak beberapa lama Gil datang untuk berunding mempermasalahkan saham yang ia sudah paham dengan pembangunan Astra. Ia ingin mengambil sebagian wilayah yaitu mengambil kasino yang lainnya diserahkan kepada Lee. 카지노, 네가 클럽, 나머지는 니는 뭐 잘 지지도 못하고 그래 칼을 Di 들었으면 sisi 한 방에 lain 보내. Jungmo yang sedang mengawali, bertemu kembali dengan ketuanya yang dulu Kim, saling melontarkan pertanyaan dan saling sendiri. Kemudian Lee meninggalkan Gil yang diambang kesepakatan. Padahal Hyun dari dulu ketika berbisnis, ia ingin berbisnis dengan sehat ketika masa tua yang ia inginkan menikmatinya dengan tenang. Hyun ingin ia yang menangani kejahatan yang diperbuat Lee, agar Gil tidak gegabah karena yang ia hadapi seorang psikopat. 뭐라 그러고 우리 김 사장 Gil menemui Shin pemimpin anggota Ganbuk berniat membunuh Lee. Namun respon Shin ketawa bahwa dirinya juga meminta bantuan kemana-mana. Lee bukan sembarangan orang menghadapinya. Hanya orang gilalah yang menanganinya. Namun Gil meyakini kalau sampai membunuh Lee, Presiden Shin lah yang memegang saham pertama Astra. Gil menyerahkan semua saham yang ia miliki demi membalaskan dendam atas kematian ketua O. Presiden Shin pun menyetujui karena yang Gil incar bukan saham melakukan Lee. Gil mendatangi Choi yang berkhianat berusaha mendengar penjelasan kenapa ia bergabung dengan geng Junbok. Seusia mendengar penjelasannya, bawahan Gil menusuk perut Choi sebagai balas budi atas pengkhianatan. Penyergapan dan penyergapan pun dimulai.
Jungmo yang sedang berada di ruangan dibakar oleh Kim Hyung. Namun Jungmo berhasil keluar menusuk bagian pundak Kim, namun itu tidak berarti Kim menumbangkan Jungmo. Kim tidak mau mengotori tangannya. Sampai Jungmo mati, Kim yang baru saja keluar dari distrik dirangkap oleh Ketua Hyun atas tuduhan penggunaan obat terlarang. Tinggal menyisakan Mas Gondrong bawahan Lee yang sedang bersama Presiden Shin. 그래도 김 사장님이 자존심 다 버려가면 찾아온 거 보면은 뭐 확실히 믿고 있다는 거 아니겠어? Deokgu berlari kecil ke arahnya dan membalas dendamnya atas kakinya yang ia sayat dibalaskan. Gil Kim menghadang mobil Hyun Cho yang sudah ditangkapnya. Namun diloloskannya, Gil sudah tahu akan hal terjadi. Hyun yang mau menolong Lee namun diikat lehernya ketika sedang mengerti sampai mobil terguling. Lee dengan santuinya berdiri dari jatuhnya mobil, menyalakan rokok sambil mengacungkan pisau ke arah Gil. Seok Kim mendekati yang kawal anggotanya. Disinilah sifat aksi psikopat menusuk semua orang bawahannya Gil. Semua tumbang ditusuknya sampai menyisakan raja terakhir Gil Kim. Lee yang sudah sempoyongan memukulnya dengan tangan kosong. Gil menggapai pisau. Lee berlutut di hadapan Gil mengucapkan saat-saat terakhirnya. 네가 이겼다는 그 표정 말이야. Sampai ia mati. Kepolisian Hyun yang ingin menangani kasus Lee dibunuh oleh Gil sampai berkata keharmonisan keluarga sudah tidak ada lagi lalu meninggalkannya. Semua geng psikopat ganbuk tumbang dan gugur. Penyesalan demi penyesalan, kesedihan atas pengkhianatan, keserakahan yang membuat sebuah keluarga dan teman menjadi ajang balas dendam demi kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Inilah akhir dari kisah film Tom of the River.